Kalau kalian dengar nama Madiun, apa yang Anda ketahui dengan Kabupaten Madiun, kota pesilat, kota gadis? Namun siapa sangka, di balik kabupaten ini ternyata banyak sejarah dan fakta menarik untuk dibahas. Hari ini kita akan menjelajahi secara digital. Bersama Jelajah Budaya, warga Madiun, tulis di komentar, "Halo Sobat Jelajah Budaya." Selamat datang kembali di channel yang mengajak kalian menjelajahi berbagai daerah menarik di Indonesia. Dan kali ini kita akan menuju salah satu daerah di Jawa Timur yang kaya akan budaya dan sejarah, yaitu Kabupaten Madiun. Letak geografis dan batas wilayah Kabupaten Madiun terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan utara, Kabupaten Bojonegoro Timur, Kabupaten Nganjuk Selatan, Kabupaten Ponorogo Barat, Kabupaten Magetan. Letaknya yang strategis menjadikan Madiun sebagai jalur penghubung antar wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejarah Kabupaten Madiun merupakan suatu wilayah yang dirintis oleh Ki Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata medi, hantu, dan ayun-ayun, berayunan. Maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan babat tanah Madiun, terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan kedua karena nama keris yang dimiliki oleh Ronggo Jumeno bernama Keris Tundung Mediun. Pada mulanya kota ini tidak dinamakan Madiun, tetapi Wanasri. Sejak awal Madiun merupakan sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Dalam perjalanan sejarah Mataram, Madiun memang sangat strategis mengingat wilayahnya terletak di tengah-tengah perbatasan dengan Karesidenan Kediri, Daha, yang juga dikuasai oleh Mataram. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Mataram, banyak pemberontak-pemberontak kerajaan Mataram yang membangun basis kekuatan di Madiun. Seperti munculnya tokoh seperti Retno Dumila. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Madiun menjadi sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta sebagai mancanagara Berangwetan hingga akhirnya diserahkan ke Belanda. Sejarah Madiun sudah ada sejak zaman kerajaan di Jawa. Wilayah ini berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan sejak masa kolonial. Madiun juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, terutama pada masa kemerdekaan. Julukan daerah Kota Pesilat, karena di sini adalah tempat awal berdirinya pencak silat Indonesia. Julukan lain yang melekat pada Madiun adalah Kota Gadis, singkatan dari perdagangan, pendidikan, dan industri. Julukan ini mencerminkan peran strategis Madiun sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan industri di wilayah barat Jawa Timur. Selain dikenal lewat julukannya, Madiun juga memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik untuk kamu jelajahi. Di bawah ini beberapa destinasi di Madiun yang bisa kamu coba untuk kunjungi. 1. Alun-alun Kota Madiun. Alun-alun Kota Madiun terletak di pusat kota dan menjadi ruang publik utama bagi masyarakat. Area ini dilengkapi taman hijau, air mancur, serta area bermain anak. Pada sore hingga malam hari, alun-alun menjadi tempat favorit untuk bersantai dan menikmati kuliner kaki lima khas Madiun. Lokasinya yang strategis membuat alun-alun sering menjadi titik awal wisata kota. 2. Taman Wisata Umbul Square. Taman Wisata Umbul Square berada di kawasan Umbul, sekitar 4 km dari pusat kota. Destinasi ini menawarkan kolam renang, wahana air, serta area rekreasi keluarga yang cocok untuk semua usia. Umbul Square sering menjadi pilihan wisata keluarga, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. 3. Monumen Kresek. Monumen Kresek terletak di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa kelam tahun 1948 dan menjadi salah satu destinasi wisata 4. Museum dan Pabrik Inka atau industri kereta api. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Madiun mencapai sekitar 700.000 jiwa. Pekerjaan masyarakat, mayoritas masyarakat bekerja sebagai pendapatan per kapita didukung oleh pertanian, perdagangan, pekerja dan jasa, UMKM. Pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ki Hajar Harjo Oetomo, pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate. Pada tahun 1903, Ki Ageng Ngabehi Sorodiwirjo, Ki Ageng Surodiwiryo, meletakkan dasar gaya pencaksilat setia hati di Kampung Tambak Gringsing, serta pendiri IKS.PI Kerasakti, Raden Totong Kiem Darto di tahun 1980, dan tentunya masih banyak lagi ya. Cukup sampai sini ya guys, explore kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian data atau informasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih sudah menjelajahi Kabupaten Madiun bersama channel Jelajah Budaya. Jika kalian bangga dengan daerah ini, tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, share agar channel ini terus berkembang dan bisa menjelajahi daerah lain di Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.